bang kuliah jong kok bertamu ibu kok jong terang kok jong. Bagi bang muda, bapak anda. Selamat pagi Ibu, mohon maaf karena Puskesmas Melandingan sedang menerapkan protokol COVID. Jadi Ibu harusnya memakai masker dan cuci tangan. Kok ada cuci kapi lah, bing mereka hujan duha kok lah. Oh, kalau begitu mari Bu, silakan ke tempat pengaduan. Selamat pagi Ibu. UPT Puskesmas Melandingan saat ini menerapkan alur pelayanan yang baru. 1. Ibu wajib melakukan cuci tangan yang kami sediakan di depan. Kedua, petugas akan mendatangi Ibu untuk dilakukan cek suhu. Sedangkan yang ketiga, Ibu dan adik ini wajib untuk memakai masker. Kalau tidak memakai masker, mohon maaf, kami tidak bisa melakukan pelayanan. Dan yang terakhir, jaga jarak seperti di ruang tunggu yang sudah kita sediakan. Bagaimana Ibu? Jadi sekarang Ibu harus pakai masker ya. Kasaon ibu, belum mau ngerti make. Engki, karangkong. Selamat pagi Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Anak tara cabing. Sebelumnya pernah ke sini Bu? Belum. Yang mau periksa? Anak tara kuliah boleh jom minta keterangan sehat. Arep kita apa boleh kan jom? Oh iya Bu. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bugar, dan bahagia untuk kita semua. Saya Dr. Yuni Virusita, Kepala Puskesmas Melandingan. Puskesmas Melandingan ini sudah berproses sebagai zona integritas sejak tahun 2019. Jadi dari tahun 2019 sampai 2020, kami melakukan beberapa upaya perbaikan agar kami bisa mendapatkan predikat zona integritas. Upaya-upaya yang kami lakukan jelas adalah sebuah perubahan yang sangat memerlukan pengorbanan. Adapun banyaknya rintangan, banyaknya hambatan, baik itu dari internal maupun eksternal, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berproses menuju lebih baik. 6 area perubahan yang kami lakukan, yang pertama lagi adalah 1. Manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ini, kami Puskesmas Melandingan mempunyai tim zona integritas yang dipilih dan dibentuk sesuai dengan prosedur yang ada. Kami juga mempunyai agen-agen perubahan, di mana agen perubahan ini kami ambil dari staf atau pegawai kami yang masih fresh, yang masih baru, agar bisa membuat perubahan terhadap budaya kerja yang ada di Puskesmas Melandingan. Selain itu, semua kegiatan kami lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang kedua adalah area penataan tata laksana. Semua kegiatan, baik itu upaya kegiatan perorangan, upaya kegiatan masyarakat, semuanya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Selain itu, implementasinya pun kami juga melakukan sesuai dengan SOP. SOP ini tidak serta-merta harus kita mengerjakan harus seperti ini, tetapi kami membuat beberapa monitoring, beberapa evaluasi apakah SOP ini masih tetap harus bisa dilakukan, harus tetap layak untuk dilakukan atau tidak. Dan ini masukan-masukan ini berasal dari teman-teman atau staf pegawai yang ada di bawah. Jika ternyata SOP ini terlalu panjang, maka staf di bawah harus speak up terhadap manajemen agar untuk bisa merubah atau meringkas SOP ini. Artinya semua kegiatan harus memang benar-benar dilakukan secara SOP dan memudahkan bagi kita untuk dalam bekerja. Saya sebagai petugas loket UPT Puskesmas Melandingan, kali ini proses pendaftaran menggunakan kioski, di mana agar proses pendaftaran lebih mudah dan cepat. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen dari sumber daya manusianya. Untuk perencanaan kebutuhan pegawai yang ada di Puskesmas, semuanya dilakukan sesuai dengan analisa beban kerja. Analisa beban kerja yang kami lakukan di sini sesuai dengan profesi, ya, sesuai dengan
tanggung jawab dan sesuai dengan kinerja. Dan juga kami juga melakukan mutasi internal, di mana mutasi internal ini diharapkan bisa membuat suasana baru sehingga perubahan kinerja itu menunjul baik itu ada. Jadi jangan sampai ada staf yang bekerja di satu wilayah sampai 5 tahun lebih. Jadi dia akan menjadi monoton nantinya. Jadi perlu ada perubahan suasana. Berikutnya, kami juga mempunyai aturan-aturan disiplin yang memang kami buat secara internal yang wajib untuk diikuti oleh staf kami. Yang keempat adalah area penguatan akuntabilitas. Di sini pimpinan saya sendiri yang harus aktif dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, sampai pada monitoring evaluasi dengan tidak melenceng dari indeks kinerja utama yang sudah ada. Yang kelima adalah area penguatan pengawasan. Ada beberapa untuk area ini. Yang pertama adalah pengawasan untuk gratifikasi ya. Kemudian penerapan SIPP, kemudian pengaduan masyarakat, kemudian whistleblowing system, dan juga penanganan benturan kepentingan. Dari 5 area ini, otomatis yang sudah kita lakukan adalah loket sudah berjalan 1 pintu. Jadi tidak ada penarikan dari semua pintu yang ada di puskesmas. Cukup dengan loket pembayaran saja, dan itu pun sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah. Dan di sini kami berkomitmen apabila ada pungutan liar di mana kami tidak tahu yang sudah dilakukan oleh staf kami, maka kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada si pasien ini sampai pasien ini sembuh. Antara lain mungkin kami akan berkunjung ke rumahnya dalam 1 tim sampai pasien ini sembuh. Itu apabila kami tahu bahwa dari staf kami melakukan pungli. Kemudian untuk pengaduan masyarakat sudah bisa diakses oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo, khususnya untuk Melandingan, melalui website yang sudah kami sediakan. Kemudian apapun informasi pelayanan yang kami berikan di sini itu juga bisa diakses di website. Kok mager habis sekarang tes bisa ngebeliin. Tak usah Bu, tinggal gratis. Kopi mahasiswa gratis, tak usah mager. Kemudian yang area terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sini standar pelayanan. Semua SOP kami jadikan sebagai standar pelayanan. Jadi tidak melenceng dari semua standar pelayanan yang kami punya. Dan hasilnya dari standar pelayanan ini kami berupaya untuk membawa staf kami untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Kami berharap hasilnya harus melebihi dari ekspektasi yang kami punya. Dan masyarakat bisa memberikan penilaian kepuasan terhadap kami dengan hasil produk yang kami berikan, yaitu tentang jasa pelayanan. Saya programmer TB di UPT Puskesmas Melandingan. Di sini kami mempunyai inovasi yang kami beri nama Dajek atau Daha Ojek. Inovasi ini mempermudah pasien untuk mengantarkan podaha ke puskesmas, di mana pasien hanya berdiam diri di rumah, petugas Dajek datang untuk menjemput Daha. Saya Dr. Rizal Suryanda, dokter di UPT Puskesmas Melandingan. Kami memiliki beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya loket 24 jam, rawat jalan poli umum, poli gigi, poli KIA, KB, farmasi, poli jiwa, dan UGD rawat inap 24 jam, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, ambulan 24 jam, dan ruang bersalin 24 jam. Kami Puskesmas Melandingan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan prima, serta sesuai dengan kompetensi kami, serta memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID 2019 ini. Terima kasih. Pelayanannya di sini cukup sangat memuaskan, mulai dari loket pendaftaran sampai poli umum dan pengambilan obat, prosesnya cepat, jadi nggak perlu nunggu sampai antri panjang, jadi langsung dilayani dengan sangat baik. Karena saya terdaftar di BPJS, jadi untuk tarifnya semua digratiskan, tidak ada biaya sama sekali. Sebagai warga Melandingan, saya berharap untuk kualitas pelayanannya tetap dipertahankan. Saya keluarga pasien rawat inap dan dirawat di sini selama 3 hari, dan pelayanannya dokter dan perawatnya sangat memuaskan. Pelayanan di Puskesmas Melandingan sangat bagus sekali, memuaskan. Sip. Pelayanan ramah. Orang tip. Sip. Bukan bagus.
Itu yang proses-proses yang sudah kami lakukan di 6 area perubahan. Semoga tahun ini 2020 besar harapan kami untuk bisa Puskesmas Melandingan tetap mempunyai predikat WBK WBBM. Terima kasih atas semuanya. Terakhir yang kami sampaikan ini adalah karena kami di Puskesmas ini tidak hanya upaya kesehatan perorangan, tapi lebih pada kesehatan masyarakat. Jadi kami berupaya untuk membuat semuanya dan melatih masyarakat, terutama pemberdayaannya, agar lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Jadi tidak hanya ada pada pundaknya Puskesmas saja untuk memecahkan masalah kesehatan. Itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kami perkenalkan bagaimana Puskesmas Melandingan menuju zona integritas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.